Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Eka Pratiwi, berasal dari D3, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Al-Islam mengenai tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya. Di sini saya memilih tokoh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber dengan nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi, ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya yang jelas, menyejukkan, apalagi ia seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk pada jajaran penceramah agama papan atas yang ada di Indonesia. Sejak kecil Syekh Ali Jaber sudah dibimbing ayahnya untuk mempelajari agama Islam. Ayahnya juga merupakan seorang penceramah Islam yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil sudah belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia merupakan anak pertama yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran pada usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia sudah diamanahkan menjadi imam di salah satu masjid di Madinah. Ia mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di kota Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran bersama tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah, di luar Madinah maupun di luar Madinah, Arab Saudi. Ia juga rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yaitu di masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu di kota Madinah. Pada tahun 2008, di usianya yang 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu kampung halaman istrinya. Di sana ia menjadi guru tahfiz, hafalan Quran, menjadi imam sholat, menjadi khatib di masjid yang ada di sana. Karirnya berlanjut ketika ia menjadi imam di sholat tarawih di salah satu masjid yang ada di Jakarta. Karirnya berlanjut ketika ia diminta menjadi imam sholat tarawih di salah satu masjid di Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat Id di salah satu masjid di Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber di Indonesia ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya yang sangat rinci, dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, membuat ia diterima dengan baik di masyarakat.
ia mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Ketulusannya dalam berdakwah di Indonesia membuat ia mendapatkan penghargaan dari Presiden ke-6 kita, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2011, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Sejak itu ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di salah satu stasiun TV dan juga menjadi juri hafiz. Agar menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Syekh Ali Jaber mendirikan yayasan yang berlokasi di Jakarta. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan ia juga menjadi aktor di sebuah film yaitu Surga Menanti pada tahun 2016. Film ini berkisah tentang seorang anak bernama Dava yang diperankan oleh Syakir Daulay, di mana dia bercita-cita menjadi seorang hafiz Al-Quran. Popularitas Syekh Ali Jaber tak kalah dengan penceramah ternama yang ada di Indonesia lainnya. Tetapi meski dia sudah tenar lewat media, ia tetap berendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok yang ada di kota maupun daerah. Pada tanggal 14 Januari 2021, Syekh Ali Jaber wafat. Berita itu membuat banyak rakyat Indonesia merasa sedih dan kehilangan. Karena beliau merupakan ulama yang sangat baik hati, dermawan, penyabar, dan memiliki sifat yang sangat luar biasa baiknya. Faktor yang membuat Syekh Ali Jaber ini menjadi ulama yang begitu banyak dikenal dan sukses, salah satu faktornya adalah didikan dari ayahnya. Sang ayahanda yang awalnya memotivasi dirinya untuk belajar Al-Quran. Karena dalam kitab suci ini terdapat semua ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan sholat, ayahnya terkenal sangat keras. Keluarga besar Syekh Ali Jaber terkenal sangat religius. Di Madinah dia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, ia dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya sebagai syiar Islam. Meski awalnya apa yang dijalaninya itu adalah keinginan sang ayah, tetapi lama-kelamaan dia pun menyadari hal itu sebagai kebutuhan dirinya sendiri. Mengenai ibadahnya, sudah tidak diragukan lagi. Pastinya ia sangat taat kepada Allah, apalagi dalam beribadah. Apalagi Syekh Ali Jaber ini merupakan pendakwah, penyebar agama Islam yang sangat disegani dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Syekh Ali Jaber merupakan sosok ulama yang sangat dermawan. Salah satu contoh kedermawanannya adalah ia membedah rumah-rumah masyarakat kurang mampu. Ia juga sosok yang suka memberi sedekah tanpa melukai dan menghinakan seseorang. Semasa hidupnya, Syekh Ali Jaber dikenal sebagai pribadi yang santun, ramah, dan penyabar. Syekh Ali Jaber pernah mengatakan, "Saya selalu berusaha untuk meniru perilaku akhlak Nabi Muhammad SAW." Menurut Syekh Ali Jaber,
Rasulullah tidak pernah mementingkan atau memenangkan dirinya sendiri dalam hal apapun. Jika Rasulullah marah, pasti disebabkan karena penghinaan terhadap Allah, agama, dan kitab suci Al-Quran. Akhlak mulia Rasulullah itulah yang berusaha ditiru oleh Syekh Ali Jaber dalam menghadapi setiap musibah. Pernah pada suatu hari ketika dirinya hendak dibunuh dan sempat ditusuk oleh seorang pemuda saat berceramah di sebuah daerah. Dalam peristiwa tersebut tentu saja atau bisa saja Syekh Ali Jaber memerintahkan para jamaah untuk menyerang pemuda yang telah menyerangnya tersebut. Namun dirinya malah menyelamatkan pemuda itu dari amukan massa. Salah satu yang membuat Syekh Ali Jaber memiliki akhlak baik tersebut yaitu keinginannya untuk mengamalkan sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga ketika dirinya dizolimi, maka beliau tidak mau membalasnya, melainkan memaafkannya. Syekh Ali Jaber pernah mengatakan bahwa ia berusaha untuk tidak menyakiti siapapun selama 12 tahun tinggal di Indonesia. Bagaimanakah ia membangun keluarganya menjadi keluarga yang sakinah? Diketahui Syekh Ali Jaber dan Umi Nadia sudah membangun rumah tangga itu selama 12 tahun. Pernikahan Syekh Ali Jaber dan Umi Nadia membuahkan seorang putra bernama Hasan. Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan bahwa sosok Umi Nadia adalah wanita solehah. Ternyata Syekh Ali Jaber pernah tidak mempunyai handphone atau ponsel selama 2 tahun. Pengorbanan itu dilakukannya demi istrinya. Menurut Syekh Ali Jaber, wajar istri memiliki sifat cemburuan, karena pada dasarnya wanita memang pencemburu. Dirinya lebih memilih mengalah demi memenangkan hati istrinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh atau dari seorang Syekh Ali Jaber adalah akhlaknya yang sangat baik serta kepribadian yang santun, ramah, dan penyabar. Memiliki akhlak serta kepribadian yang seperti Syekh Ali Jaber miliki pada anak muda itu sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh baginya dalam masa depannya nanti. Karena apabila kita memiliki sifat, akhlak, serta kepribadian yang baik, insya Allah kehidupan kita ke depannya akan baik juga dan akan menjadi orang yang sukses. Maka kesimpulannya, Syekh Ali Jaber yang dengan nama lengkap Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jaber lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976, anak pertama dari 12 bersaudara, dengan istri bernama Umi Nadia dan memiliki seorang anak bernama Hasan. Pendidikan yang ditempuh oleh Syekh Ali Jaber yaitu Madrasah Ibtidaiyah Madinah, lulus pada tahun 1989. Yang kedua, Madrasah Sanawiyah Madinah, lulus pada tahun 1992. Ketiga, Madrasah Aliyah Madinah, lulus pada tahun 1995. Dan mulazamah atau melazimi pelajaran-pelajaran Al-Quran di Masjid Nabawi Madinah. Karir yang telah dicapainya adalah penceramah dan imam masjid di Madinah, guru tahfiz Al-Quran dan Islamic Center Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakra Negara Lombok di Nusa Tenggara Barat, imam besar dan khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakra Negara Lombok, NTB.
imam sholat tarawih, imam sholat Idul Fitri di Masjid Agung di Jakarta. Pengajar di pesantren tahfiz Al-Quran Al-Ashkar Puncak, Jawa Barat. Mubalik majelis taklim di Jakarta dan sekitarnya. Dan menjadi juri hafiz di salah satu program stasiun TV. Baiklah, itulah salah satu tokoh yang sukses dalam bidangnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.